wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Sahabat Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat beserta salam kita curahkan ke hadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu materi peristiwa penting di bulan Ramadan. Begitu banyak peristiwa penting di bulan Ramadan, akan tetapi saya akan membawakan dua saja yang menjadi peristiwa penting pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, peristiwa penting di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang menerangkan dalam Al-Qur'an yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahu alazim wa layah wa ala min muradi. Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan itu adalah satu bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Hudan lin-nasi, kepada umat manusia. Bukan hanya diturunkan kepada umat yang beragama Islam saja, akan tetapi kepada seluruh manusia. Termasuk orang yang bukan agama Islam menerima petunjuk dari Al-Qur'an yang telah Allah turunkan pada bulan suci Ramadan ini. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Qur'an itu sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut dan pembeda dari yang hak dan yang batil. Sahabat kurma sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan suci Ramadan disebut dengan bulan yang penuh dengan peristiwa yang sangat penting, ya termasuk di dalamnya Allah menurunkan Al-Qur'an. Peristiwa yang kedua, di mana pada bulan suci Ramadan ini ada satu malam, yang mana malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Allah turunkan pada setiap tahun di bulan Ramadan, menjadi suatu peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Kenapa demikian? Karena pada malam Lailatul Qadar itu, di mana manusia beriktikaf kemudian beribadah kepada malam itu, mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagai fakta sejarah, ketika malaikat Jibril berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian malaikat Jibril menceritakan satu kisah orang Bani Israel yang bernama Sam'un Al-Ghazi, yang mana Al-Ghazi itu adalah sebutan bagi orang ahli perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sam'un Al-Ghazi ini tiada lain dan tidak bukan sehari-harinya berperang melawan musuh-musuh kafirnya, yang tidak bersenjatakan apa-apa, yang dia punya hanyalah senjata yang terbuat dari tulang unta. Kemudian apabila Sam'un merasakan haus, cukup dia meminum airnya keluar dari kursinya, dan apabila dia lapar, ia tumbuhlah daging dari tubuhnya yang kemudian ia makan. Terus selama 1000 tahun dia lakukan berjihad perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sam'un yang begitu gagah berani sehingga para kafir-kafir yang menjadi musuhnya kewalahan dengan keperkasaannya Sam'un, yang akhirnya merujuk dan merayu kepada sang istri yang kafirohnya. Orang-orang kafir tersebut dengan memberikan tawaran beberapa hadiah kepadanya. Kemudian istrinya menjawab, "Aku kan seorang perempuan
mana mungkin bisa mengalahkan suamiku atau membunuh suamiku. Tenang saja, nanti aku akan bantu. Di mana pada hari yang pertama, tolong kamu ikatkan ikat yang begitu kuat. Di saat kamu sedang tidur, ikatkan kepada tangan dan kedua kakinya. Nanti akulah yang bertindak membunuhnya. Kemudian istrinya menerima aturan tersebut. Ketika malam, tali yang diberikan oleh yang menawarkan kepadanya diikatkan kepada kedua kaki dan kedua tangannya. Kemudian Samun bangun. Siapa yang mengikatku? Istrinya menjawab, akulah wahai suamiku, hanya sebatas untuk menguji sebesar apa kekuatan. Akhirnya Samun bangun, kemudian menggerakkan tangan dan kakinya, putus tali. Lalu istrinya menceritakan kepada kaum kafir yang menjadi musuhnya Samun kegagalan hari yang pertama mengikatkan tali yang begitu kuat. Namun ditawarkan kembali dengan tali rantai yang terbuat dari besi. Sama diperintahkan seperti malam yang pertama. Yang kemudian oleh istrinya diikatkan kepada kedua tangan dan kedua kakinya. Setelah itu Samun bangun. Siapa yang mengikat tangan dan kaki ini? Istrinya menjawab, akulah wahai suamiku, hanyalah untuk menguji sebesar apa kekuatan. Akhirnya Samun menggerakkan tangannya kembali dan kakinya, putus rantai yang terbuat dari besi. Lalu Samun berkata kepada istrinya, wahai istri, aku adalah seorang waliullah di antara sekian banyak wali-wali yang Allah pilih. Aku tidak akan terkalahkan dengan benda apapun di dunia ini, terkecuali dengan helai rambutku ini. Diperhatikan oleh istrinya perkataan Samun, yang kemudian pada malamnya rambut Samun dipotonglah 8 helai, yang kemudian 4 helai diikatkan kepada tangannya dan 4 helai lainnya diikatkan kepada kakinya. Setelah itu bangun, lalu Samun berkata, siapa yang mengikat tangan dan kaki ini? Kata istrinya, akulah wahai suamiku. Akhirnya menggerakkan Samun, sama sekali ikatan tali yang diambil dari helai rambut itu tidak bisa terputuskan. Saat itu Samun tidak berdaya sama sekali. Gegas-gegaslah sang istrinya melaporkan kepada komplotan kaum kafir yang kemudian segera mendatangi Samun. Lalu Samun diseret, dibawa ke tempat pembantaian dan diikatkan pada satu tiang. Setelah diikatkan pada satu tiang, kemudian dimulailah Samun diiris-iris, dimulai dari 2 telinganya, hidungnya, 2 tangannya, kakinya, dan lain sebagainya. Yang akhirnya Samun sama sekali tidak berdaya. Akhirnya Allah mendatangkan wahyu kepada Samun, menawarkan kepada Samun, wahai Samun, apa yang kau pinta? Aku akan berikan kepadamu. Ya Allah, hanyalah aku minta kepadamu diberikan kekuatan, akan aku robohkan ini tiang dan tempat pembantaian ini, akan kuhancurkan musuh-musuh. Akhirnya Samun diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan posisi yang sudah teriris pun memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Digerakkan seluruh tubuhnya, akhirnya tiangnya pun hancur dan atapnya pada roboh. Semuanya tertimpa dengan puing-puing reruntuhan dari bangunan tempat di mana Samun tidak berdayakan. Termasuk istrinya. Hanyalah Samun yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya Samun berjuang kembali, berperang, membawa senjata, menghabiskan waktunya selama 1000 tahun, yang mana di siang harinya adalah berpuasa, kemudian di malam harinya dipakai sholat, membawa senjata untuk berjuang kembali di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebagai petanda bahwa 1000 bulan bahwa buat umatnya Nabi Muhammad SAW
melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada melaksanakan ibadah selama 1 bulan pada zaman Bani Israil yang digambarkan sebagai sejarah fakta oleh Samuel Al-Ghazali. Sekian yang bisa saya sampaikan kaitan dengan pembahasan peristiwa penting pada bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf dan maklum. Bapak Heri, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Teteh. Tapi di sini Teteh bukan mau ngisi materi ya. Di sini Teteh mau ice breaking aja supaya kalian gak bosan sama materi-materi yang tadi. Nah, di sini Teteh mau ngetes nih. Kalian dominan pakai otak kanan atau pakai otak kiri nih? Teh, emang otak ada sebelah kanan sama kiri? Ya ada dong. Jadi otak kita itu terbagi menjadi 2. Ada otak sebelah kanan dan ada otak sebelah kiri. Jadi masing-masing otak tersebut itu beda-beda fungsinya loh. Kalau misalnya otak kanan, dia itu lebih ke arah seni, ke arah musik, ke arah imajinasi. Sedangkan kalau misalnya otak kiri itu lebih dominan ke arah angka, ke arah analisis. Pokoknya lebih ke perhitungan gitu. Nah, sekarang di sini Teteh mau ngejelasin gimana sih cara mengetahuinya kalian itu dominan pakai otak kanan atau pakai otak kiri. Siap ya? Syaratnya mudah. Kalian cuma harus ngikutin apa yang Teteh omongin dan apa yang Teteh gerakin. Dan itu harus spontan ya, gak boleh berpikir lama-lama. Oke, cara yang pertama, sekarang siapin 2 tangan kalian. Nah, kalau misalnya udah, sekarang rapetin kayak gini. Kalau misalnya udah, sekarang Teteh mau kalian coba lihat jempol mana yang ada di atas. Oke, perhatiin. Kalau misalnya Teteh, jempol kiri yang ada di atas. Nah, kalau misalnya kalian sama Teteh, jempol kirinya yang ada di atas, berarti kalian lebih dominan pakai otak sebelah kanan. Tapi kalau misalnya kalian lebih dominan pakai otak kiri, berarti jempol tangan kanan kalian yang ada di atas. Nah, kebiasaan ini nggak bakal bisa diubah. Karena kalau misalnya kita yang tadinya tangan kiri di atas, terus berubah jadi tangan kanan yang di atas, itu nggak bakal nyaman. Coba rasain. Oke? Nah, cara yang kedua, coba sekarang Teteh mau kalian bermain dengan tangan lagi ya. Sekarang Teteh mau kalian refleks gini. Oke? Sudah semuanya seperti ini. Sekarang Teteh mau tahu nih ya, coba kalian cek tangan mana yang ada di bawah. Lihat lipatannya. Kalau tangan Teteh yang ada di bawah itu adalah tangan sebelah kiri. Ya kan? Nah, jadi kalau misal kalian sama kayak Teteh, tangan sebelah kirinya yang ada di bawah, berarti kalian dominan menggunakan otak sebelah kanan. Itu. Terus kalau misalnya kalian dominan sebelah kiri, berarti otak tangan kanan kalian yang ada di bawah. Coba. Gimana ya? Teteh pakainya yang kiri soalnya. Tuh, ya. Nah, untuk cara yang ketiga ini, kita sekarang menggunakan mata. Sekarang Teteh minta kalian untuk mengedipkan sebelah mata kalian. 1, 2, 3. Kalau misalnya Teteh, kedip sebelahnya itu adalah sebelah kanan. Kalau kalian sama kayak Teteh, berarti otak yang mendominasi itu adalah otak sebelah kiri. Tapi kalau misalnya kalian refleksnya mengedipkan sebelah mata sebelah kiri, berarti otak yang dominasi itu adalah otak sebelah kanan. Nah, Teh, kok pertanyaannya kenapa tadi kan Teteh pakai otak kanan, terus sekarang pakai otak kiri.
Nah, dari 3 cara di sini, yang paling dominasi atau yang paling sering dipakai adalah yang mana? Nah, dari ketiga ini, kalau Teteh pribadi, 2 kali tes ini Teteh sering menggunakan otak kanan dan sekali menggunakan otak kiri. Berarti dalam kehidupan sehari-hari Teteh lebih banyak menggunakan otak sebelah kanan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau otak kirinya juga suka dipakai gitu. Jadi maksudnya mendominasi ini bukan berarti kalau kalian lebih condong ke sebelah kanan, otak kiri kalian gak berfungsi. Semuanya sama-sama berfungsi, cuma yang lebih mana yang lebih mendominasi gitu ya. Nah, kalau misalkan udah tahu mana nih otak kita yang lebih mendominasi, nah sekarang tinggal kalian ngembangin. Kalau misal kalian mendominasinya otak sebelah kanan, coba kembangkan di bagian gambar, di bagian musik kayak gitu. Tapi kalau misal kalian otak kirinya yang lebih dominasi, berarti coba kembangkan di matematika, di IPA seperti itu ya. Nah, mungkin cukup sekian dari Teteh, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya kalian mau tahu cara untuk mengetes otak kanan dan otak kiri kalian, bisa cari tahu lagi lebih lanjut di media sosial gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.